Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya minta tolong Satria silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu. Bilqis hadir, Hadir. Lia hadir, Hadir, Pak. hadir ya. Rizka hadir, Rizka. Hadir, Pak. Salsa, Hadir, Pak. Ulfa, Hadir, Pak. hadir ya. Ini mungkin yang lain entah karena jaringannya gangguan atau paketannya habis. Semoga nanti waktu mengerjakan LKPD bisa bergabung. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini lanjutan dari kelas 8. Kalau kelas 8 itu bangun ruang sisi datar. Kalau kelas 9 bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, yang ketiga bola. Hampir sama dengan bangun ruang sisi datar. Yang akan kita pelajari adalah mencari luas permukaan dan volumenya. Nah, pelajaran hari ini kita akan hanya belajar tentang tabung. Untuk kerucut dan bola kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk belajar tabung, saya akan tampilkan PowerPoint dulu. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya slideshow dulu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tabung, tentang tabung. Ini adalah beberapa contoh di sekitar kalian, benda-benda yang ada di sekitar kalian yang mungkin hampir setiap hari kalian temui, yang bentuknya tabung. Ada yang bisa tahu? Gambar pertama yang paling pojok ini, gambar apa ini? Ini pasti digunakan setiap hari. Gelas, Pak. Gelas. Sampingnya gelas ada apa ini? Ember. Ember. Ya, ini biasanya digunakan buat tempat cat, bisa ada yang digunakan di daur ulang untuk dijadikan tempat sampah juga bisa. Lalu ini sebelahnya yang warna hijau, benda apakah ini? Ada yang tahu? Kayak tempat makan, Pak. Tempat makan. Yang lain bagaimana? Benda apakah ini yang hijau? Ini bisa dikatakan ember plastik. Kalau tadi kan ini seperti kaleng dari besi. Kalau yang ini ember plastik, bisa digunakan tempat diisi air untuk cuci tangan, cuci kaki kalau mau masuk rumah. Nah, selanjutnya yang bawah berwarna merah, ada putih-putihnya ini. Pasti kalian sudah tahu. Kaleng, Pak. Kaleng apa? Kaleng. Kaleng apa ini? Minuman. Nah, kaleng minuman. Pasti sering kalian temui. Selanjutnya yang tengah ada berbaris-baris sangat banyak ini. Apakah ini? Pipa. Pipa.
Ada yang menyebutnya pipa, ada yang menyebutnya paralon. Nah, contoh terakhir biasanya ada di mainan anak-anak, terus ada di remote, ada di jam dinding, biasanya untuk menjalankan baterai berbentuk tabung. Nah, dengan melihat contoh yang ini tadi, berarti tabung itu mempunyai bangun datar apa saja. Dasar dari tabung itu ada bangun datar apa saja? Ada yang tahu? Lingkaran, Pak. Lingkaran Sama persegi. sama Persegi panjang. persegi panjang. Nah, berarti untuk bisa nanti menentukan luas permukaan tabung dan volume tabung, maka kalian semua harus mengingat rumus-rumus dari lingkaran dan rumus dari persegi panjang. Rumusnya apa saja? Kemungkinan nanti yang dipakai bisa luas, bisa keliling. Silahkan diingat-ingat. Nah, selanjutnya tabung. Di sini saya buatkan gambar dari tengah ke samping. Pasti kalian sudah tahu. R itu berarti lambang dari Jari-jari. Lalu ada T. T itu dari pojok atas. Tinggi. Nah, tinggi. Dari atas sampai ke bawah itu dinamakan tinggi dari tabungnya. Di sini saya sudah tulis keterangan. Tabung itu memiliki 3 sisi bidang, yaitu alas. Alas berarti posisinya di mana? Ada yang tahu? Bawah. Kalau tutup berarti otomatis di atas. Akan tetapi ada beberapa tabung itu nanti yang ada yang tidak punya tutup, ada yang tidak punya alas, bahkan ada yang tidak punya alas dan tutup. Berarti tinggal bagian mananya? Tengah. Nah, tengah itu nanti akan dinamakan ini yang nomor 2. Sisi tegak, kalau kalian nyebutnya tadi yang tengah, sisi tegak tabung itu disebut selimut, karena itu nanti akan dibuat melengkung, dinamakan selimut tabung. Nah, selimut tabung ini nanti kalau dibuka akan berbentuk persegi panjang. Lalu selanjutnya, tabung memiliki 2 buah rusuk. Rusuknya yang mana? Biasanya yang dianggap kanan dan kiri. Lalu yang terakhir, tinggi tabung, yaitu jarak antara titik pusat lingkaran atas dengan titik pusat lingkaran tutupnya. Jadi dari atas ke bawah itu bisa dikatakan tingginya. Bisa dari tengah, bisa dari samping, karena tingginya pasti akan sama. Tidak akan mungkin kalau seumpama atasnya itu kok miring, nah berarti bisa jadi tingginya nanti berbeda. Selanjutnya, nah, tabung kalau dibuka atau di dalam matematika ini disebut jaring-jaring. Jaring-jaring tabung di sini ada 3 bangun. Yang pertama tadi ada alas, ada tutup, lalu ada selimut. Nah, alas berbentuk lingkaran. Nah, selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menentukan luas permukaan, cara simpelnya, luas permukaan adalah luas semua bidang yang ada di bangun tersebut. Otomatis kalau kalian semua ingin menghitung luas permukaan tabung, maka yang dihitung adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, ini penjabarannya. Nah, di sini kalau ingin mencari luas permukaan tabung, itu berarti ada luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, luas selimut itu kan tadi berbentuk persegi panjang. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, yang harus kalian pahami adalah luas selimut ini nanti, luas selimut ini karena persegi panjang, tetap memakai aturan panjang dikali lebar. Lebarnya itu sama dengan tinggi. Kalau sampean bayangkan, lebarnya adalah tinggi dari tabung,
sedangkan panjangnya nanti karena panjangnya akan dibuat melengkung, maka dia akan mengelilingi satu lingkaran. Maka akan digunakan rumus keliling lingkaran. Maka di sini luas selimutnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Jadi 2 Pi R itu dari keliling lingkarannya atau panjang selimutnya tadi, dan T tadi diambil dari lebarnya selimut atau sama dengan tingginya tabung. Jadi kalau disimpulkan luas permukaan tabungnya, karena ada 2 lingkaran, maka 2 dikali Pi dikali R pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Nah, seperti penjelasan pada saat persamaan kuadrat yang kemarin, karena di atasnya ini ada sama-sama punya 2, sama-sama punya Pi, sama-sama punya R, maka 2 Pi sama R itu ditarik ke luar atau dijadikan sebagai FPB-nya. Nah, yang di dalam kurung ini dari mana? Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 2 dikali Pi dikali R pangkat 2. Kalau R-nya saya bagi 1, maka R-nya sisa 1. Nah, kalau yang luas selimut tadi 2 Pi R kali T sudah diambil 2 Pi sama R, maka tersisa apanya? T-nya. Tinggi. Nah, jadi kalau ingin rumus yang paling sederhana, maka gunakan rumus yang paling bawah ini. Luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali Pi dikali R dalam kurung, nanti ditambah dulu baru dikalikan hasilnya. Masih ingat kan Pi itu nilainya berapa? 22/7 atau 13,4. 22/7 atau 13,14. 3,14. Iya, 3,14. Jangan sampai lupa karena Pi tidak akan berubah nilainya. Nah, untuk volume tabung itu masih termasuk ke dalam keluarga prisma. Sebenarnya prisma itu ada banyak. Ada kubus, ada balok, ada prisma segitiga, ada prisma jajar genjang, dan lain-lain. Prisma itu kan syaratnya adalah alas dan tutupnya berbentuk sama. Jadi tabung itu sebenarnya masih termasuk di dalam keluarga prisma. Nah, karena masih termasuk prisma, maka untuk mencari volumenya adalah luas alas dikalikan tingginya. Luas alasnya tadi sudah kita ketahui ada satu lingkaran, maka rumusnya adalah Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Jadi volume tabung kalau mau langsung ditulis gandeng juga boleh, silahkan. Volume tabung yaitu Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Ada pertanyaan anak-anak tentang luas permukaan dan volume tabung? Tidak ya? Tidak ada. Jangan lupa rumusnya ini dicatat buat nanti untuk mengerjakan tugas-tugas tentang tabung. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, nah setelah kita tadi mempelajari luas permukaan dan tabung, rumus dari luas permukaan dan volume tabung. Untuk tugas hari ini, Bapak sudah buatkan LKPD. Nanti silahkan dikerjakan berkelompok. Ya, satu kelompok nanti karena ini siswanya ada ganjil jumlahnya, maka nanti satu kelompok ada yang 3 anak, satu kelompok ada yang 2 anak. Bapak sudah bagi, Bapak sudah buatkan grup WA-nya. Nanti silahkan berdiskusi di sana di grup WA. Nah, untuk LKPD-nya ini nanti masih tentang luas permukaan dan volume tabung. Ini saya bukakan dulu ya. Nah, karena muridnya tidak terlalu banyak, ini untuk kelas lain. Karena kelas lain itu jumlahnya lebih banyak, maka Bapak tulis
kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 anak. Tapi karena kelas ini tadi tidak terlalu banyak muridnya, maka bisa dibuat satu kelompok itu 2 anak atau 3 anak. Nah, untuk latihan soalnya ada 4 soal, nanti silahkan dibaca. Bapak akan kirim ke grup WA masing-masing kelompok. Yang dihitung tetap luas permukaan dan volume. Nah, untuk membantu kalian mengerjakan, Bapak nanti akan kirim, tapi kirimnya nanti belakangan. Kenapa belakangan? Karena hanya untuk memastikan kalian semua tetap menghitung secara manual, tetap menghitung di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, Bapak akan kirim yaitu sebuah kalkulator untuk menghitung luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi lengkung. Akan tetapi kalkulatornya bukan kalkulator seperti biasanya. Bapak sudah buatkan kalkulatornya di Microsoft Excel. Karena nanti kalian akan hanya menghitung tabung, maka silahkan dibuka yang tabung. Nah, ini nanti bagaimana? Contohnya gini, misal ada soal jari-jari tabungnya itu adalah 10. Kalau saya pindah, nanti otomatis akan salah satu dari luas permukaan dan volume akan keisi. Nah, luas permukaan sudah keisi. Kalau tingginya saya masukkan, otomatis volume nanti akan keluar. Ini salah satu manfaat dari teknologi. Kalian tidak perlu repot-repot menghitung. Ini nanti bisa digunakan kalau seumpama nanti ketemu dengan soal-soal yang cukup begitu banyak, silahkan dipakai Microsoft Excel ini untuk menghitung luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, saya lanjut. Katakanlah tinggi dari tabung tadi hanya 5 cm. Ketika saya enter atau saya pindah ke kanan ke kiri kemanapun itu, otomatis luas permukaan dan volume akan langsung terisi. Nah, di sini luas permukaannya ketemu dengan hasil 942, tinggal nanti satuannya mengikuti, kalau cm ya cm persegi karena luas. Untuk volumenya hasilnya adalah 1571. Jangan lupa volume itu selalu menggunakan pangkat 3. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Tidak. Nah, waktu untuk mengerjakan LKPD waktunya 30 menit. Nanti setelah mengerjakan LKPD, kita akan kembali ke Google Meet lagi. Lalu nanti perwakilan tiap kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya. Lalu kelompok yang lain boleh menyanggah, boleh memberitahu apakah jawaban kelompok yang presentasi tadi seumpama kurang tepat, atau masih ada yang salah, atau rumusnya salah, atau hasilnya nanti ada yang salah. Silahkan disanggah, silahkan dibetulkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup Google Meet yang pertama. Bapak akan kirim LKPD-nya nanti di grup WA tiap kelompok. Kalau memang ada kesulitan, jangan malu-malu bertanya kepada Bapak. Insya Allah nanti Bapak akan bantu. Sekian Google Meet yang pertama. Jangan lupa nanti 30 menit lagi kita kembali ke Google Meet untuk presentasi. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kameranya dinyalakan. Bagaimana mengerjakannya tadi? Apa tidak ada kesulitan? Alhamdulillah bisa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelompok berapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Saya. Kelompok 1. Silahkan ditampilkan. Kelompok 1, nomor berapa? Nomor 1 sama 2 ya. Silahkan silahkan kelompok 1 untuk menjabarkan jawabannya. Oke, nomor 1. Diketahui luas alas sama dengan 154 cm². Kemudian luas selimut sama dengan 440 cm². Ditanya luas permukaannya. Dijawab LP sama dengan 2 dikali LA ditambah LS. 2 dikali 154 ditambah 440 sama dengan 308 ditambah 440. Hasilnya 748 cm². Yang nomor 2. Diketahui D sama dengan 14 cm, T sama dengan 10 cm, R sama dengan 7 cm. Ditanya luas permukaan dan volume. Jawab LP sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. LP sama dengan 2 PR dalam kurung R ditambah T. LP sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 10. LP sama dengan 44 dalam kurung 17. Nah, jika ada angka dalam kurung dan tidak ada simbol penambahan atau pengurangan maka dikali. Hasilnya 748 cm². Sementara yang volume Pi R kuadrat T. Pi sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Pi sama dengan 1540 cm3. Sudah, Pak. Ya. Kelompok yang lain, apakah ada sanggahan atau jawabannya sudah sama? Iya, Pak, sama. Ya. Sama, Pak. Berarti sekarang selanjutnya kelompok berapa yang ingin presentasi? 2, Pak. Ya, kelompok 2. Silahkan akan menampilkan jawaban soal nomor berapa? 3 dan 4, Pak. Nah, silakan perwakilan kelompok 2. Ya, Pak, sebentar. Baik, ditunggu. Diketahui tingginya itu 56 cm, diameternya 56 cm, dan jari-jarinya 28 cm. Yang ditanyakan volume. Jawabnya volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi. Ini Pi-nya pakai 22 per 7 karena 28 bisa dibagi dengan 7 ya, Pak. Ya, silakan dilanjut. Habis itu 22 per 7 dikali 28 dikali 28 dikali 56. Hasilnya 137.948 cm3. Di situ nomor 4. Diketahui volumenya 4.710 cm3, jari-jarinya 10 cm. Yang ditanyakan tinggi. Jawabannya
V sama dengan Pi R kuadrat kali T. Yang diketahui adalah volumenya. Volumenya 4.710 cm3 sama dengan ini Pi-nya pakai 3,14 ya Pak, soalnya 10-nya nggak bisa dibagi sama 7. Ya, betul. Silakan dilanjut. 3,14 kali 10 kali 10 kali tinggi. Karena ini yang dicari adalah tingginya, maka dikali dulu ya Pak, apa yang 3,14 kali 10 kali 10 itu hasilnya 314 cm. Apa tuh? Persegi. Dikali tinggi. Ya, Ya, terus. segi. Maaf Pak. Apa yang dicari adalah tingginya, yaitu 4 tadi ya Pak, volume dibagi sama Pi kali R kuadratnya tadi. Ya, 4.710 cm persegi dibagi 314 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 15 cm. ya. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada sanggahan atau jawabannya sama? Sama Pak. Sama ya. Nah, karena semua sudah terjawab dan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus, jawabannya sudah benar, dan penyampaian presentasinya pun juga sudah bagus. Apakah ada pertanyaan tentang luas permukaan dan volume tabung? Tidak ada. Tidak ada Rawa ya? tidak ada. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar tentang luas permukaan dan volume dari tabung. Apakah ada yang bisa membuat kesimpulan luas permukaannya itu bagaimana, volumenya itu bagaimana? Saya tahu Pak luas permukaan. Ya, silahkan. Rumusnya luas permukaan itu 2 dikali luas alas dikali luas selimut. Benar Pak? Ya. Lalu luas alasnya bagaimana? Karena alasnya lingkaran jadi pakai yang rumus lingkaran. Pakai 22/7 atau 3,14 ya Pak. Ya. Untuk volumenya? Volumenya 2 dikali Pi dalam kurung R tambah T. Ya benar. Oh, volume. Salah, volumenya Pi dikali R dikali T ya Pak ya. Pi dikali Jari-jari ya. dikali tinggi. Nah, kurang sedikit. Ada yang tahu rumusnya volume tabung? Pi kali R kuadrat kali tinggi. Ya, Iya Pak. ya betul, Rizka. Nah, apakah ada pertanyaan tentang luas permukaan dan volume tabung? Tidak ada. Insya Allah Tidak ada ya. Nah, tidak ada. untuk latihan soal individu, Bapak akan kirim sebentar lagi di grup kelas. Jadi silahkan dikerjakan. Batas waktunya mengerjakan sampai jam 12 siang. Link akan Bapak kirim ke grup WA kelas. Jadi silahkan dikerjakan. Di situ nanti latihan soalnya akan lebih bervariasi, bukan hanya menghitung luas permukaan atau volume saja. Mungkin nanti ada yang mencari jari-jari, ada yang mencari tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Bapak minta tolong Lia silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa mulai.
Doa selesai. Nah, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.